begitu kan. FIFA tinjau ya Vino Gis ya untuk Piala Dunia U17, wartawan dilarang meliput. Ada apa begitu ya? Ya kalau diliput pasti akan mungkin ya ucapannya mungkin bagaimana yang sebelumnya di situ begitu kan ya, dan pada akhirnya nanti bisa saja FIFA itu diajak kompromi begitu kan begitu ya. Jadi kalau memang dia benar-benar transparansi terkait dengan sepak bola yang ada di Indonesia, kenapa wartawan tidak boleh masuk di situ begitu ya? Ini kan pada hakikatnya kan melihat dari seperti ini kan sudah tidak transparan begitu ya. Dan ujung-ujungnya nanti ya di media dan sebagainya begitu ya. Media andalannya di situ begitu. Atau jangan-jangan si Erick Thohir takut begitu, takut ketahuan dengan surat itu begitu. Katanya dari FIFA dan sebagainya begitu ya. Ini masih muncul spekulasi berbagai hal di situ begitu ya. Takut FIFA kagum ya lihat list tanpa press ya, bisa diolah-olah ya, seolah-olah FIFA protes ya ini. Sesuai pesanan dan nantinya sesuai skenario. Bisa saja terjadi begitu kan. Seolah-olah dia FIFA protes di situ. Kenapa tidak transparan begitu kan? Karena ini kepentingan publik dan sebagainya begitu kan. Sejak awal kan sudah seperti itu begitu. Apakah ada di balik surat ini? Ya bisa saja begitu ada begitu ya. Kok dilarang meliput, apa yang dikhawatirkan begitu ya? Ada apa ya? Jurnalis sampai dilarang meliput ya. FIFA datang ya merasa kelayakan Gis ya. Takut viral yang keduanya. Apakah seperti itu begitu? Saya kira perkembangan propaganda politik itu semakin dinamis hari ini. Banyak sekali ya pro dan kontra begitu ya. Bisa saja diajak di situ begitu kan, bagaimana proses yang awal, apakah rumput itu akan diganti atau tidak di situ begitu ya, atau jangan-jangan gimana begitu kan. Bisa saja itu terjadi kepada siapapun begitu kan. Tapi saya rasa proses dalam demokrasi kita seperti Erick Thohir seolah-olah tidak transparan ya terkait dengan adanya Gis ini begitu ya. Karena apa? Karena ini menyangkut soal pilpres, menyangkut soal politik, menyangkut soal karya Anies Baswedan di situ begitu. Jadi wajarlah publik menduga bahwa kenapa kok wartawan tidak bisa masuk, ada apa begitu kan? Ini menjadi spekulasi begitu kan. Sangat bersyukur, saya pribadi sangat bersyukur apabila Gis digunakan untuk U17. Dari awal kita nyatakan sangat gembira. Bahwa Gis itu digunakan gitu. Sangat gembira sekali. Tetapi yang kita kan dramatisasinya itu aja. Kalau dari awal kalimatnya adalah kita beruntung selain memiliki stadion yang hebat seperti GBK, tapi juga ada Gis. Namun Gis belum rampung, butuh merampungkan stasiun transportasi publik. Bagus. Ini keren. Ini bagus. Kalau kalimatnya tiba-tiba datang ke Gis tidak standar FIFA, kan itu yang jadi problem gitu loh. Sementara FIFA-nya belum datang. Nah itu barangkali soal bahasa standar dan kelaikan. Bang Ari apa yang Anda komentari? Di sini hanya masalah bahasa. Ya, dia ternyata hanya masalah penghargaan. Jadi bukan di level itu, jadi dia masalah penghargaan aja. Kalau ada masalah penghargaan, itu masalah politik. Bagi kita, sayang nggak Gis ini udah bertahun-tahun nggak dipakai untuk bola. Sayang banget loh. Niat kita baik. Kita pengen supaya Gis itu bisa dipakai. Niat kita baik banget. Cuma sayangnya karena katanya bahasanya tidak menghargai. Hanya gara-gara itu. Jadi ini masalah penghargaan terhadap kata-kata. Jadi udahlah. Bagi kita kami menghargai, mendiskreditkan. Jadi bahasanya mendiskreditkan kok. Si seluruh stadion yang berpotensi dan menjadi opsi untuk digunakan untuk di U17. Jadi kalau hasilnya ini belum ada karena ini menunggu nanti setelah inspeksi ke seluruh stadion yang akan digunakan di U17. Tapi kalau terkait untuk Gis sendiri, Mas, kan kemarin yang jadi masalah kan soal rumputnya yang tidak masuk dalam standarnya FIFA. Nah itu gimana Mas tadi? Ya, dari rumput sendiri saya juga belum adanya laporan final. Tapi apapun itu ya nanti kita akan menyesuaikan dengan apa yang menjadi standar FIFA yang ada. Gis Jakarta International Stadium tidak pernah lepas dari sorotan. Terlihat megah, tapi ternyata menyimpan banyak masalah. Terakhir, PSI Jakarta, PDI Perjuangan Jakarta menuntut agar dilakukan audit total terhadap Gis dan kalau perlu dipansuskan untuk membongkar aroma penyalahgunaan hingga korupsi dalam pembangunan Gis.
kita atau basis utama dari FIFA itu adalah venue-venue under 20 kemarin, ditambah dengan beberapa venue yang sudah diajukan oleh PSSI kepada FIFA untuk dapat dipakai sebagai salah satu stadion FIFA World Cup U17, salah satunya adalah di JIS. Nah, untuk area pitch quality ini dari FIFA concernnya sebetulnya satu, itu adalah area intensitas. Jadi pitch itu harus bisa fast recovery, karena yang paling terpenting dari penyelenggaraan turnamen FIFA World Cup U17 itu adalah pitch-nya harus tahan kepada pertandingan dalam intensitas tinggi. Sehari bisa dipakai 2 kali, kemudian jedanya bisa 1 atau 2 hari, baru akan dipakai lagi sehari 2 kali. Jadi intensitas tinggi inilah yang membuat metode dari FIFA memiliki spesifikasi tertentu, yaitu FIFA memilih untuk memakai metode yang namanya pitch stitching, atau akar-akar rumputnya itu dijahit, di antara akar-akar rumput alaminya itu dijahit. Jadi sebetulnya itu hybrid juga, akan tetapi dengan metode yang berbeda, yang secara kekuatan lapangan untuk recovery-nya itu bisa lebih cepat untuk handle pertandingan dalam intensitas yang lebih tinggi. Polemik Jakarta International Stadium (JIS) disebut beraroma politis. Rekomendasi FIFA untuk mengganti rumput dinilai hasil lobi dari Erick Thohir. Narasi demikian tersebar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dianggap salah langkah dari awal. Gara-garanya karena Erick meninjau JIS ramai-ramai, mengajak vendor rumput, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, hingga jurnalis. Erick salah langkah di awal, paket ngundang pedagang rumput untuk inspeksi JIS, ngajak Men PUPR dan wartawan segala, kata Tras Rustamaji. Dikutip fajar.co.id, Sabtu, tanggal 29 Juli tahun 2023, surat rekomendasi FIFA yang keluar, bahkan disebutnya hanya hasil lobi Erick, bahkan ada pihak yang menyamakan dengan tragedi Kanjuruhan, banyak menelan korban jiwa tapi hukumannya bisa diamankan. Sekarang udah kadung masuk politis jadinya sekalian aja lobi FIFA biar seolah-olah dia bener. Paparnya, emang gak ada akhlaknya ini Erick Thohir, tambah Erick. Sebelumnya pada surat FIFA, permintaan penggantian rumput hibrid di lapangan utama JIS merupakan rekomendasi manajer lapangan senior FIFA, Alan Ferguson. Sederet alasan atau pertimbangan rumput lapangan utama JIS harus direnovasi. FIFA menjadikan lapangan utama JIS dengan rumput hibrid yang tertanam sebagai perhatian utama. Alan Ferguson menguraikan detail-detail pada lapangan utama JIS yang harus diperbaiki. Perhatian utama FIFA pada penghilangan rumput hibrid yang tertanam di JIS. FIFA menilai penggunaan rumput hibrid berpotensi menimbulkan sejumlah masalah, seperti pertumbuhan akar yang tidak efektif. Proses perawatannya juga sulit. Rencananya, FIFA akan ke Indonesia untuk melakukan inspeksi ke stadion yang akan diusulkan sebagai venue Piala Dunia U17 mulai tanggal 28 Juli sampai dengan tanggal 2 Agustus tahun 2023.